Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam program Rehat, renungan di hari Jumat. Sudah lama ya kita rehat dari rehat ini nih. Hari ini tema firman Tuhan diberi judul Berjuang atau Mati. Kita buka Alkitab kita sama-sama pada Lukas 13 ayat 24. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah di akhir kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Tuhan Yesus bilang berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu ya. Pintu itu sempit. Sempitlah jalan orang yang mau masuk ke kerajaan sorga. Ayat ini berkata bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus berjuang. Kalau tidak berjuang kita akan mati Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus selalu mencontohkan bahwa ketaatan adalah hal yang harus diperjuangkan. Tuhan Yesus menang dan kemenangannya itu tergenapi ketika ia menyelesaikan tugas penyelamatan, misi penyelamatannya lewat kematiannya di atas kayu salib ketika dia di bumi ya Bapak Ibu. Dia sampai pada kesempurnaan tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kata dosa di dalam Alkitab itu menggunakan kata hamartia yang artinya tidak tepat sasaran atau meleset atau luncas ya Bapak Ibu. Jadi memang standarnya kesempurnaan itu bukan hanya tidak berdosa secara moral, tapi dalam setiap inci kehidupan kita tidak meleset dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan Yesus berhasil menyelesaikan ketaatannya Bapak Ibu, bahkan tetap taat walaupun harus mati di kayu salib dengan sempurna. Kemenangan Yesus ini membuat kita orang percaya beroleh pengharapan dengan mempercayai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu. Kata percaya di sini bukan hanya sekedar percaya secara akali gitu ya, secara otak atau secara mulut kita mempercayai Tuhan Yesus. Kita mempercayai Tuhan Yesus itu, kata percaya itu diambil dari kata pisteuo yang artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sampai pada tahap percaya yang level kayak gini. Bukan hanya percaya di mulut kita percaya amin Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa, kita masuk dalam kekekalan. Itu kita amin, kita percaya. Cuman seringkali kita lupa bahwa kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang cocok dipergunakan untuk orang-orang yang sudah berjuang Bapak. Lalu bagaimana Pak nanti kalau orang yang baru terima Tuhan Yesus? Loh, Alkitab selalu bilang bahwa pada siapa diberi banyak dituntut banyak, kepada siapa diberi sedikit dituntut sedikit. Bapak Ibu, bagi kita yang sudah mengenal Injil, apalagi kita sudah Kristen dari kecil, kita harus meneladani kehidupan Yesus Kristus dan harus berprogres. Jadi bukan hanya sembarang percaya di alam pikiran. Kita percaya bahwa keselamatan itu memang anugerah dari Bapa semata-mata. Tetapi ingat, ketika kita berdosa, kita tidak punya akses lagi menuju Bapa, maka Tuhan sediakan tangga. Tangga itu siapa? Tangga itu Tuhan Yesus Kristus. Tangga itu anugerah, tapi menggapai tangga itu, menggapai keselamatan itu kita perlu melangkah dan perlu berjuang. Maka itu berjuanglah. Bahkan Paulus pun mengajarkan Bapak Ibu bahwa kita harus berjuang selayaknya seorang pelari yang sedang bertanding. Tentu saya paham Bapak Ibu bahwa berjuang dalam mentaati kehendak Bapa, apalagi di era yang di zaman sekarang ini sangatlah sulit. Tapi memang ini harganya. Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 18, saya bacakan, bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Bapak Ibu,
untuk bisa taat kita harus bayar harganya. Dan mungkin harganya tuh besar ketika orang lain bisa dengan curang lalu hidup mereka enak. Tapi kita harus taat. Tapi hidup kita tuh kayaknya progresnya lambat gitu karena ketaatan kita. Dan kita sepertinya tuh seolah-olah kita menderita. Tapi ayat ini mengatakan bahwa penderitaan kita sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Apa itu kehendak Allah, Bapak Ibu? Orang-orang yang taat melakukan kehendak Bapa adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Sebenarnya apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita? Di Alkitab dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hidup kita, dengan segenap akal budi kita, dan juga kita harus mengasihi sesama seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengasihi Allah? Kita dapat mengasihi Allah dengan menjaga hidup kita dalam kekudusan. Kita temui Allah setiap hari dalam jam-jam doa kita. Dan kekudusan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berbicara soal keadaan, tapi kekudusan itu berbicara juga soal aktivitas, sesuatu yang aktif, sesuatu yang kita kerjakan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya, itu kesucian, itu kekudusan, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa keindahan yang dunia tawarkan itu sangat menggoda untuk kita, membuat hidup kita jadi tidak kudus, Bapak Ibu. Membuat hidup kita jadi, perkara kekekalan nanti aja deh. Perkara ikut Tuhan nanti aja deh. Yang penting kita percaya Tuhan Yesus juru selamat. Tapi kita ingat kembali bahwa Yesus meminta kita berjuang. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Berjalanlah pelan-pelan, Bapak Ibu. Berjalanlah, sekalipun terseok-seok tapi pasti bisa dilewati. Dan saya rindu Wahyu 3 ayat 21 itu digenapi. Kita baca sama-sama ya, Wahyu 3 ayat 21 sebagai penutup kita. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebagai yang pertama kali memenangkan kehidupan ini, untuk hidup berhasil taat sampai mati. Dan kita di Alkitab bilang kita adalah saudara-saudaranya. Dan kita rela harus terus berjuang, Bapak Ibu, sampai kita menang nanti di akhir kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, sebagai penutup kita mau nyanyi satu lagu ya Bapak Ibu. Saya mau ajarkan satu lagu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Sekali lagi, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu,
Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ajarku berpikir seperti diri-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita meresponi firman Tuhan ini bukan hanya dengan persetujuan kita Bapak Ibu, tapi dengan kesediaan hidup kita untuk berubah. Kita pastikan diri kita berubah, berjuang, masuk ke dalam kerajaan kekekalan bersama Bapa dan Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah firman yang boleh Tuhan tabur pada sore hari ini boleh menguatkan kami semua. Ajar kami mengerti bahwa kami harus berjuang, memperbarui setiap kehidupan kami sampai suatu hari nanti kami bisa bertemu Tuhan dan Tuhan tersenyum melihat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pergumulan yang sedang kami alami, kami boleh tetap ingat bahwa kami masih berjuang untuk masuk ke dalam kekekalan. Berkati setiap orang yang mendengar rehat hari ini ya Bapa. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh menjadi Injil yang terbuka bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di rehat selanjutnya.